persaingan yang saling merugikan, persaingan yang saling menyalahi. Jangan sampai nanti kalau seandainya itu terjadi, ya, seperti ada satu kejadian saja yang tidak diinginkan, ya nanti kita semua yang akan rugi. Oke, jadi sudah terbukti di Boyolali langsung ditutup. Nah, apakah kita ingin seperti itu, Bapak Ibu? Oh, kapalnya wis apik Pak, iki ora kaya sing nang Boyolali. Nggih, panjenengan jangan terlalu optimis, panjenengan jangan terlalu arogan, nggih. Karena apa? Nggih, kalau panjenengan pirsa yang kapal selam, nggih. Kapal selam itu saja kan yang sangat kokoh. Penjenengan sekalian ini yang saat ini khususnya kapal ini kan sangat kami sampaikan. Selanjutnya nanti secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Asisten Satu Bapak Ekonomi, yang kedua Bapak Camat, Bapak Polsek, beserta jajarannya, dan juga Bapak Ibu ini. Kami sampaikan perlu kami menegaskan kembali dan juga ada tindak lanjut dari Nusewu pengolah getek. Karena kalau nggak salah sudah hampir 5 kali ini kami selalu mempunyai analisa seberapa beratnya getek dengan muatan nantinya. Oke, ini yang pertama. Dan tentunya protokol kesehatan panjenengan juga harus ditingkatkan. Dan yang ketiga tentunya sebelum penumpang masuk ke getek, tolong nyun sewu bagi petugasnya getek, tolong ini langsung atau si pengunjung langsung suruh memakai pelampung. Dulu sudah sepakati bersama, waktu itu 1 minggu sudah siap, katanya pelampung sudah siap mempunyai setiap getek. Ternyata hampir 3 bulan belum dipenuhi, dan termasuk mungkin sekarang mudah-mudahan semua sudah sesuai mempunyai lampung itu dan juga sesuai dengan kapasitas tempat duduk. Oke, tolong ini sebelum segera mungkin bekerja sama baik dengan BPBD maupun dengan tim reaksi cepat, karena sewaktu-waktu kita nggak tahu tentang apes kita, ya panjenengan harus menghubungi dan menyiapkan personil. Monggo mereka maka dipun musyawarahkan kepada teman-teman pengelola. Kalau bisa nggih nyuwun sewu, nah ini juga nanti ada kesepakatan panjenengan. Kemarin sampai malam juga masih operasional ya. Kalaupun nanti disepakati panjenengan bersama dari pengelola, mungkin jam operasional dibatasi. Karena malam juga kita mungkin juga pada ngantuk, pada sayah, dan nanti juga kita harus menjaga tentang kesehatan kita bersama. Dan selanjutnya tentunya panjenengan dulu sudah ada koordinasi ketika kita bersama-sama koordinasi di bangunan baru Mas Arif nggih. Katanya sudah dan juga sudah dihadirkan dari pihak BUMDes akan mengolah kerjasama. Nah, ini perkembangannya bagaimana? Karena waktu kami undang 2 kali ternyata belum ada tindak lanjut. Hanya kerjasama dengan BUMDes, dan BUMDes juga siap, tapi ternyata nyun sewu informasi sampai sekarang secara final kita juga belum tahu tindak lanjutnya. Dan berikutnya tentunya jumlah dermaga tadi sudah disampaikan Pak Asisten. Memang nyun sewu dulu yang disampaikan panjenengan juga sudah ada bentik antara si pengolah getek dengan keramba karena nyangkut kapalipun, okay.
dan itu juga akhirnya bentik juga geses juga antara pengolah getek. Nah ini tolong ini juga jangan sampai seperti itu. Tadi sudah sampaikan Pak Sistas banyak, sehingga tolong ini juga harus ada tindak lanjut. Nah yang terakhir tentunya apapun keselamatan masyarakat ini hukum tertinggi. Nah, dan hukum tertinggi ini tolong niki panjenengan mohon kami sebagai pemerintah daerah yang selalu bersama-sama panjenengan tolong ini selalu ditindaklanjuti dan kita bersama-sama menjaga semuanya. Jadi itu yang secara singkat kami sampaikan. Tolong ini dicatat dan juga panjenengan harus ada tindak lanjut kerjasama BUMDes bagaimana dan sebagainya tadi yang kami sampaikan bagaimana, dan ini demi keamanan kita bersama. Karena kalau kita nanti ada kejadian mau nggak mau terus Pak dinas monggo. Oke, kami lanjutkan bahwasanya apa yang kami sampaikan beberapa poin ini rapat akhirnya tidak ada tindak lanjut, tidak ada action, akhirnya kita percuma saja. Jadi memahami betapa dari Pak Polsek, Pak Danramil tentang penyelamatan tentunya dengan COVID ini. Mungkin itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan Pak Kasatpol PP Kabupaten Klaten dan dari jajarannya serta jajarannya. Terima kasih. Saya bayar nanti dari Pak Bisub maupun Pak Kasatpol PP, kami harapkan juga berkenan memberikan arahan pada tahu menika nggo makarya nggo golek duit. Ada suatu tembangan yang biasa penjenengan mitangake. Nek wis temah gonjeng hanggenjong neng pagulingan, ini bahaya. Gonjeng niku uling. Ibarat mau numpak perahu, temah gonjeng neng pagulingan. Nek niki gonjenge pagulingane tempat tidur. Tapi nek gonjeng guling neng tengah air itu keselamatan kita terancam. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, khususnya datang para pengusaha ini, penjenengan kulo kumpul ke sarang-sarang ini ngawekani jangan sampai terjadi kayak di Boyolali. Kemarin Pak Kapolres langsung sidak ngecek dari keberadaan perahu-perahu getek yang ada di Rawon Jombor ini. Beliau senyum dan merasa sudah berkenan melihat kapal-kapalnya ini besar dibandingkan dengan yang di Boyolali. Kemudian penumpangnya tidak terlalu banyak. Margo sepi apa margo sepi? Ini kan bodoh. Ini alhamdulillah penjenengan itu rezeki kathah bodoh nggom-nggom bendina bodoh terus nggih. Karepe. Ini. Untuk itu perintah dari Bapak Kapolres Klaten, nek Lampung ke Lampung niku larang regane. Sing saya nek gandeng niku larang regane penjenengan siapkan ban. Bane ditaleni terus pinggir-pinggir itu ketika nanti ada terus dilemparkan sing misalnya terjadi kecelakaan. Tapi paling penting nek Lampung nanti langsung dipakaikan ketika masuk. Penjenengan nanti akan merasa dosa nek nganti terjadi kecelakaan di tengah air. Siji dosa ping pindho diperiksa polisi, ditahan di Polres Klaten mriku. Bayaran tahanan niku nalika kula satah niku 400 juta. Niku nggo maringi bayaran tahanan. Lawe enak, esok niku ayam, siang nanti ikan, sore daging. Loh, penak jane, lunga we dikawal kok, nguyuh we. Ditutke narang lu ya Melayu. Nah ini maka imbauan kami tegas dan jelas supaya diperhatikan betul-betul keselamatan masyarakat. Anak kecil itu pagernya betul-betul diperhatikan. Nek nganti jungkel salah siji metu terus sosono nih. Nanti akan berbahaya penjenengan
diperiksa dan lain sebagainya, tapi aja marga wedi diperiksa dan sebagainya, tapi tanggung jawab panjenengan sebagai yang punya kapal, satu keselamatan dari para penumpang. Harus ahli renang dan bisa menolong. Yakin guys, tiga itu saged renang sedaya nggih? Nggih. Coba aku takon renang 20 meter kaya ngopo. Coba. Jam 8 tutup. Gede penjalanan nanti kasih tulisan, jam apa, jam terbang atau jam layar itu paling lambat jam 8. Kabeh niku mau ngawekani nek golek duit niku niate kabeh pengene itu akeh, nggih betul? Tapi apa yang akeh tok tanpa selamat gelem? Mboten purun. Monggo dipun siapaken kados sing diaturke para-para niki mau ditampi sae, dipun tindakaken nanti pelaksanipun kula badhe ngecek kali Pak Camat kalau sedaya pejabat niki pengen kados pundi, siap panjenengan. Siap napa mboten? Siap. Siap? Nggih. Nek pun sugih nggih wayangan cocok mboten? Cocok? Cocok. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini sudah panjang lebar yang disampaikan dari beliau ini. Sebenarnya kami sudah memahami apa yang dari arahan dari beliau ini. Mungkin dari Pak Camat sendiri sudah mengarahkan harapan kami segera ditindaklanjuti dari pengusaha kapal sendiri. Nah, disinggung dari Pak Roni ataupun dari Pak Camat, gimana Bumdes untuk menindaklanjutinya selanjutnya. Sebenarnya dari desa sendiri, dari Bumdes pada tahun ini juga menganggarkan untuk khususnya untuk kegiatan desa. Kita mengajukan perahu atau perahu speed yang kita ajukan ke Kementerian Desa. Mudah-mudahan nanti di ACC dan kita belum mempunyai perahu. Nah, nanti perahu ini satunya untuk perahu tim besar dan perahu komersil untuk Bumdes. Nah, dari Bumdes sendiri sebenarnya juga sudah membuat paguyuban ini. Nah, paguyuban ini tolong secara komunikasi bersama desa itu proaktif. Jadi yang sudah diaturkan dari beliau-beliau ini, saya yakin panjenengan sudah paham betul cara protokol kesehatan, keamanan. Ini sudah paham betul dan nanti disisihkan. Kemarin dari Dishub sendiri sudah membantu sebagian pelampung. Nah, yang belum ada pelampung nanti segera dilengkapi. Paguyuban, karena paguyuban kemarin untuk cara komunikasinya kesulitan dengan desa, dan desa sendiri menindaklanjuti mulai dari awal lagi ataupun untuk kesepakatan ataupun pengelolaannya ini seperti apa. Nah, dari arahan beliau-beliau ini segera kita akan tindak lanjuti dan nanti desa siap untuk mendampingi. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan, dan nanti kita bersama-sama untuk menindaklanjuti khususnya untuk keamanan ataupun protokol kesehatannya. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih bahwa ternyata dengan keberadaan perahu tradisional ini disikapi sangat baik dan dapat dukungan dari pemerintahan. Kemudian untuk selanjutnya singkat saja, apa yang tadi disampaikan untuk mengenai arahan-arahan untuk kemajuan perahu, untuk keselamatan penumpang dan lain sebagainya, pada intinya rekan-rekan insya Allah siap semua nggih.
Siap ya? Ya, alhamdulillah. Ya, intinya Pak, kami ini siap, insya Allah. Namun kita ya manusia, tadi sudah sampaikan Pak Camat, 5 menit kemudian kita tidak tahu akan terjadi apa. Pada intinya kami tetap juga waspada Pak. Ya, kami juga tidak ingin menemui masalah karena memang tidak enak kena masalah itu. Intinya itu mudah-mudahan rekan-rekan ini tetap mengingat terus apa janjinya untuk melaksanakan apa arahan-arahan tadi ya teman-teman ya. Mungkin itu saja Bapak Camat. Matur nuwun dumateng Bapak Camat, Bapak Kapolsek Bayat, dari Dinas Perhubungan, dari Des Menpora Kabupaten Klaten dan sebagainya yang tidak saya sebut. Terima kasih, saya dikasih waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kemajuan usaha perahu di Rawa Jombor. Pertama, saya berterima kasih kepada Bapak Dinas semuanya yang telah memberi arahan dan himbauan tentang keselamatan. Kemudian yang selanjutnya untuk semua kru perahu ya, masalahnya apa? Di perahu itu kan termasuk perahu yang berjalan itu ada speedboat Pak, ada speedboat. Masalahnya dari masukan teman-teman semua dari pengusaha perahu itu ada speedboat juga, ada yang untuk senang-senang, ada yang untuk bisnis. Saya minta dari pemilik speedboat untuk beroperasi, saya mohon demi keselamatan semua jangan kencang-kencang ya, dalam artian ya melaku biasa saja. Masalahnya kemarin saya dikomplain dari teman-teman suruh menyampaikan masalah hal ini. Masalahnya apa? Speedboat kalau berjalan kencang itu mengganggu dari kapal, nelayan, dan pemilik karamba. Terus terang bukan masalah saya iri, enggak. Itu demi kebaikan kita bersama. Masalahnya apa? Speedboat nyalip itu kapal gini-gini Pak, sampai kerengket-kerengket. Lama-lama nanti pakune iso kendo, kawannya bisa kendor. Itu himbauan saya. Kemudian masalah yang lain yang disinggung Pak Lurah tadi, masalah BUMDes. Kebetulan saya juga ya pengurus BUMDes. Saya mohon untuk paguyuban semuanya, waktu rapat di Taman Sekolah Sungai di Joglo sebelah timur itu sudah kesepakatan bersama. Dari paguyuban semua perahu itu di bawah naungan BUMDes. Di bawah naungan BUMDes, berdasarkan nanti badan hukumnya di bawah naungan BUMDes. Tapi beberapa rapat sampai sekarang belum ada reaksi Pak, terus terang Pak. Pak Camat juga di Joglo ada ya Pak itu Pak. Belum ada reaksi kesepakatan. Masalahnya apa? Terus terang, untuk menggali dana PAD desa. PAD desa gitu di kelurahan itu kalau dilihat dari wilayah lain sugih, eneng Rowo, eneng pariwisata di Sidoguro. Tapi apa? Kelurahan Kerahitan ini melarat Pak, tidak ada PAD-nya sama sekali. Betul itu, dilihat dari laporan keuangan di desa. PAD dari pihak ketiga termasuk dari pariwisata juga tidak ada. Kemudian saya untuk menggali, nanti rencana kalau sudah terbentuk terkoordinasi masalah BUMDes dan paguyuban, nanti tiap bulan dari pengusaha perahu ditarik untuk BUMDes retribusi untuk PAD desa. Insya Allah siap Pak. Contohnya gini aja, dari 40 perahu tiap bulan ditarik 50.000 untuk BUMDes distribusi, sudah 2 juta tiap bulan ya Pak. Itu siap dari perahu, tapi sampai sekarang belum ada koordinasi. Yang lainnya, masalahnya Ngerowo itu kan milik PU Klaten dan BPBS Bengawan Solo. Saya mohon itu terus terang saja Pak, untuk yang pegawai Rawa Jombor dari PU dari Bengawan Solo itu kan mungkin ada yang tidak bisa berenang Pak.
dari pegawai yang dari provinsi yang mengandungi Rawon Jombor itu orang luar, mungkin tidak bisa berenang. Saya mohon untuk evaluasi itu Pak. Itu saja masukan dari saya untuk menghimbau dari rekan-rekan pengusaha. Saya mohon untuk kerukunan antar pengusaha. Masalahnya gue rezeki nak do bentik dewi-dewi yang tidak barokah. Itu saja masukan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari kementerian. Sudah dari bulan September 2020. Tadi dari Jasa Raja sudah ikut hadir apabila perizinan itu lengkap. Padahal keadaan kita kan belum ada. Nih. Terus untuk jumlah penumpang Pak, jumlah penumpang karena ini di masa pandemi ya, mohon jangan sampai berdesak-desakan. Jadi harus kita tertib, kita disiplin. Jadi protokol kesehatan itu harus tetap kita jaga betul. Jadi ada jaga jarak penumpang, pakai masker dan lain-lain. Terus selanjutnya untuk perahu getek yang ada di Rawon Jombor itu hampir sama dengan yang di Gembroloko Jogja itu. Cuma kalau yang di Gembroloko Jogja itu perahu bikinan pabrikan, dengan area waduk yang tidak seluas Rawon Jombor. Itu pun tidak bertingkat Pak. Nah kalau di tempat kita bertingkat dengan keadaan yang getek yang datar seperti itu akan berisiko apabila nanti penumpang itu tidak disiplin jalan-jalan terus selfie sehingga beban perahu itu tidak imbang, itu akan berbahaya sekali. Perahu itu akan kemumplak Pak, jadi tidak tenggelam, tidak turun tapi kayak diluncurkan itu kemumplak, itu yang paling berisiko berbahaya bagi kita semua. Untuk itu kami mohon untuk para pelaku usaha getek itu sangat harus diperhatikan. Kalau bisa ya begitu penumpang itu masuk di perahu ya sudah duduk sesuai dengan tempatnya, diatur dan jangan jalan kemana-mana. Nah, karena itu sangat berisiko. Oke, sementara begitu Pak. Terima kasih, ini dari Jasa Raja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi berkaitan dengan peran tugas kami dari Jasa Raja terkait dengan perlindungan jaminan kecelakaan